Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang sangat kita hormati para sanayir, zamannya senior sanayir, ada Prof. Ridwan, ada Prof. Maskuri, dan juga para yanayir, para junior, karena banyak juga yang hadir di bawah saya usianya, para alumni Tebuireng dari manapun, Bapak dan Ibu, para kiai, para nyai yang rawuh di tempat ini yang saya muliakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya kebagian untuk memancing barangkali ya diskusi nanti ya, atau dialog kita di dalam sesi seminar ini, kebagian aktualisasi Hadratus Syekh dalam perspektif kajian keislaman. Tentu dalam waktu yang tidak banyak begitu ya, saya mencoba untuk membuat satu tulisan sama dengan Kakanda Prof. Maskuri juga membuat sebuah tulisan yang itu dicetak oleh panitia. Itu untuk oleh-oleh saja, sambil mungkin kalau ada waktu dibaca silahkan. Tapi dalam hal ini saya ingin menyampaikan garis besar saja. Pertama, kalau kita bicara aktualisasi, maka kita harus kenal dengan yang tekstualnya begitu ya. Sehingga saya mencoba untuk melacak ya. Alhamdulillah atas bantuan Irsadus Sari ya fi jam'i musannaf Hasyim Asy'ari, jadi karya yang dibukukan menjadi Al-A'mal Al-Kamilah ya dari Hadratus Syekh, kita bisa melacak yang saya anggap relevan gitu. Jadi saya merujuk hanya kepada 3 tulisan beliau dari 23 yang dibukukan. Yang pertama adalah dari Adabul Alim wal Muta'alim, kemudian yang kedua dari Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah, lalu yang ketiga dari Muqaddimah Al-Qanun Asasi li Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Itu yang saya baca agak detail begitu ya, untuk kemudian saya pilihkan beberapa kalimat-kalimat beliau yang sangat menyentuh, sangat sangat original maksud saya, dan sangat penting untuk dikontekstualisasikan begitu. Salah satu yang terasa banget ya, yang harus kemudian kita kontekstualisasikan adalah pesan beliau yang sudah mulai memudar begitu. Mohon maaf saya tidak menyinggung siapapun begitu ya. Ini yang hadir kan para kiai dan para nyai begitu ya, para muassis, para penerus pesantren, satuan-satuan pendidikan dasar menengah maupun juga di pendidikan tinggi. Pesan dari Mbah Hasyim salah satunya adalah ayyastaghila bitta'lifi ya wa tasnifi wal jam'i liman kana lahu ahlan. Jadi pesan beliau seorang pendidik itu mesti harus produktif berkarya. Ya tentu kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita sebagai santri Tebuireng dan alumni gitu ya, kita mengikuti ajaran dan juga pesan dari Hadratus Syekh tadi untuk produktif gitu, dalam hal tadi diseminasi pengetahuan keislaman. Ini saya kira yang menjadi salah satu pijakan, yang menjadi salah satu pesan yang harus kita uri-uri ya, untuk kemudian bisa siapapun kita yang masih menjadi bagian ya secara emosional dari Tebuireng, lalu kita masing-masing juga menjadi orang tua di masing-masing satuan pendidikan dari Bapak Ibu sekalian ya. Ada yang jadi direktur madrasah, ada yang jadi ketua yayasan, ada yang langsung jadi pengasuh pesantren ya, dimanapun Bapak Ibu berada dan berkhidmat. Jadi menurut saya ada satu hal yang mungkin kita harus melakukan otokritik dengan kebiasaan kita yang kadang-kadang susah untuk disalahkan oleh orang lain, bahkan susah disalahkan oleh santri kita sendiri. Saya ketika ketemu dengan beberapa alumni pesantren Tebuireng dan mereka punya pesantren ya,
dari yang mulai pesantren kecil sampai yang besar begitu ya. Sering muncul candaan-candaan bahwa ternyata kiai itu memiliki superioritas ya. Nek dianggap salah, dianggap keliru. Contohnya ketika memaknai kitab kuning begitu ya. Jadi suatu ketika ada seorang kiai membaca bersuci ya toharoh dengan batu itu kan bisalah sati ahjarin ya. Kalawan telu piro-piro watu kan gitu ya. Cuman karena kiai ini kan sudah mulai berumur, nggak pakai kacamata gitu ya. Salah baca. Bisalah sati ahjarin kalawan telu piro-piro ratu. Kan makna gandulnya kan mirip itu kan antara wawu dengan ro gitu kan. Kiai santrinya nyeletuk, mohon maaf kiai kelentun gitu kan. Bala ini mana? Bisalah sati ahjarin kalawan telu piro-piro ratu gitu kan. Masih ngeyel gitu ya. Santrinya protes lagi Pak. Kelentu kiai, akhirnya kiainya tadi rodok resu. Bisalah sati ahjarin kalawan telu piro-piro ratune krikil cung. Jadi salah baca saja nggak mau mengakui kan. Jadi ini saya kira kalau kita baca Adabul Alim Al Muta'alimnya Hadratus Syekh gitu, mungkin kita mesti harus melakukan introspeksi gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita memiliki ananiyah yang tinggi gitu, terkait dengan bagaimana kita melakukan aktivitas pendidikan dan pengajaran ya di satuan-satuan pendidikan kita. Bapak sekalian para kiai dan para nyai yang saya hormati, aktualisasi dalam perspektif kajian keislaman, saya tidak akan banyak bicara tentang 3 sumber yang tadi saya sebutkan karena sudah saya tulis begitu ya. Baik dari Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah maupun juga dari Adabul Alim al Muta'alim maupun juga dalam Muqaddimah Al-Qanul Asasi ya di Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Tapi saya masuk kepada bagaimana kita mencoba melakukan aktualisasi. Saya di situ menawarkan melihat kajian atau orang biasa menyebut dengan ad-dirasah al-islamiyah begitu ya. Atau kajian keislaman. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihatnya dari 3 sudut pandang sekaligus. Jadi kajian keislaman atau ad-dirasah al-islamiyah ya, pasti harus dilihat dari 3 sudut pandang sekaligus. Yang pertama sebagai rumpun ilmu, yang kedua sebagai bidang ilmu, dan yang ketiga sebagai spesialisasi ilmu. Saya menangkap kesan kuat Hadratus Syekh ketika menulis ya, karya-karya beliau itu masuk ketiga-tiganya. Jadi sebagai rumpun ilmu, sebagai bidang ilmu, sekaligus sebagai spesialisasi ilmu. Bagaimana kita mendefinisikan 3 itu? Rumpun ilmu adalah kajian keislaman yang diajarkan di pendidikan dasar dan menengah. Jadi kalau kita merujuk kepada sistem pendidikan nasional ya, ada ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada aliyah. Itulah satuan pendidikan dasar dan menengah. Kajian keislaman yang kita ajarkan kepada mereka, yang kita sampaikan kepada mereka tentu ya adalah kajian dalam perspektif rumpun ilmu, di mana satu dengan yang lain masih terkait sangat erat. Kalau saya boleh melakukan ekstraksi begitu ya, atau meringkas kajian keislaman di level dasar dan menengah, setidaknya ada 5 mata pelajaran utama atau 5 bahan utama yang diajarkan kepada peserta didik di dasar dan menengah. Pertama adalah Al-Quran dan Hadis, yang kedua fikih dan usul fikih, kemudian yang ketiga akidah akhlak, kemudian yang keempat sejarah kebudayaan Islam atau sejarah peradaban Islam, dan yang kelima bahasa Arab. Mengapa Al-Quran dan Hadis diajarkan di dasar dan menengah? Kita sejatinya ingin atau sedang memberikan proses penyadaran kepada para peserta didik bahwa bicara tentang kebenaran, bicara tentang sumber kebenaran, ya dalam konteks Islam, dalam konteks ad-dirasah al-islamiyah, sumber kebenaran hanya 2, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu bagaimana cara mencari kebenarannya? Maka fikih dan usul fikih menjadi pirantinya. Sekaligus fikih dan usul fikih mengajarkan intelektualitas, mengajarkan kreativitas berpikir, mengajarkan kebebasan berpikir, mengajarkan bagaimana para peserta didik ini ditantang sekaligus dibawa ya untuk
untuk menjadi generasi yang kreatif dan kritis, tidak menjadi generasi yang gak mudah galau, apalagi menjadi generasi stroberi lah, kira-kira begitu. Apa itu stroberi? Stroberi itu kan buahnya itu sangat mengkilat, di depan saya nggak ada ini. Merah mengkilat gitu ya, sangat cantik dilihat ya, tapi begitu kesentuh apa sedikit saja itu sudah bonyok begitu ya. Jadi generasi yang sangat rentan ya. Jadi cemen ya, anak sekarang bilang dia tidak siap menghadapi tantangan zamannya, manja dan seterusnya. Fikih atau usul fikih dan fikih sejatinya membekali mereka menjadi generasi yang tough ya, generasi yang tangguh karena berani berpikir ya. Berani kemudian mengemukakan pendapat. Berani juga mungkin berbeda begitu ya dengan banyak orang, katakanlah begitu, asalkan argumentasi. Jadi fikih dan usul fikih ini bukan semata-mata mengajarin hafalan gitu ya. Kita sempat beberapa kali bercanda dengan para guru-guru madrasah ya, ketika yang mereka ajarkan adalah hafalan. Karena kan sebuah hafalan itu diajarkan kepada peserta didik, lalu yang diajarkan adalah tentang niat berwudu. Bunyi niat dalam berwudu kan nawaitul wudu'a gitu ya. Raf'il hadatsil asghari ila akhirih. Ada anak nyeletuk, "Bu, kenapa bukan nawaitul wudu B?" katanya. Ini kan hanya hafalan gitu ya itu kan. Jadi fikih dan usul fikih itu bukan semata-mata mengajarkan hafalan, tapi mengajarkan nalar berpikir, kreativitas berpikir, agar kemudian para peserta didik dasar menengah ini mendapatkan bekal yang sangat memadai menjadi generasi yang berani di masa-masa mendatang. Jadi saya bahkan ya berani mengatakan bahwa fikih usul fikih itu jauh lebih efektif daripada matematika, Pak, untuk ngajarin kreativitas berpikir gitu ya. Karena lengkap sekali ya. Bagaimana metodologinya, bagaimana kemudian cara mengambil atau proses pengambilan hukum gitu ya. Dan bagaimana mendialogkan ketika ada perbedaan dalil dan seterusnya. Luar biasa usul fikih dan fikih. Nah, peradaban keilmuan keislaman yang ini juga saya justru mendapatkan inspirasi dari Hadratus Syekh ketika membaca Adabul Alim wal Muta'alim, bahwa intelektualitas ini tidak boleh sendirian. Kreativitas berpikir tidak boleh tidak didampingi, Pak. Jadi harus ada moralitas sebagai penyeimbang. Untuk menggaransi bahwa pendidikan Islam itu tidak hanya sekedar mampu menciptakan orang pinter tetapi keblinger, tetapi harus mampu menciptakan orang pinter sekaligus benar. Sehingga mengapa kemudian ada akidah. Jadi ada sebuah imbangan yang sedang kita upayakan, bagaimana para generasi-generasi penerus ya dalam satuan pendidikan yang kita kelola lah, atau yang dikelola oleh Bapak Ibu sekalian para kiai dan nyai begitu ya, betul-betul mampu menghantarkan para peserta didik, para santri ini dari awal ya ada sebuah keseimbangan antara dimensi intelektualitas dan kualitas. Jadi mengapa akidah akhlak menjadi penting? Lalu yang keempat, bagaimana kita meniru, bagaimana kita bisa meneladani, bagaimana kita bisa melihat ya, yang pantas untuk dijadikan sebagai contoh bagi anak-anak muda kita sekarang, katakanlah begitu. Ya, cara kita meneladani ya kita menyampaikan bagaimana para tokoh yang layak ya kita jadikan sebagai teladan yang kemudian ditulis di dalam sejarah peradaban Islam atau sejarah kebudayaan Islam. Jadi contoh para as-sabiqunal awwalun, ya para tabi'in, para ulama, as-salafus soleh begitu ya, termasuk figur Mbah Hasyim ya dalam konteks pemikiran keislaman di Indonesia menjadi sangat penting untuk kemudian diaktualisasikan, didiseminasikan, disampaikan kepada para peserta didik tadi itu. Jadi Al-Quran hadis itu yang pertama tadi, ya kemudian mengajarkan sumber kebenaran. Lalu bagaimana proses mencari kebenaran, searching for knowledge, searching for truth begitu ya. Itu kemudian melalui fikih dan usul fikih atau usul fikih dengan fikih tadi itu, dengan cara berpikir kritis. Lalu agar tidak liar dan tidak liberal begitu ya, maka didampingi dengan moralitas ya di dalam akidah akhlak tadi.
contohnya kita bisa dapatkan di dalam sejarah kebudayaan Islam atau sejarah peradaban Islam. Lalu yang kelima ya tentu komponen bahasa begitu ya. Sebuah keniscayaan ya karena memang sumber-sumber utama itu tertulis di dalam bukan bahasa kita begitu ya, tapi dalam bahasa Arab. Oleh karena itu dalam perspektif keilmuan keislaman tadi atau ad-dirasah al-islamiyah ya, saya mengajak ketika kita hendak melakukan aktualisasi tadi itu kita berangkat dari ini dulu. Jadi bagaimana kita memilah keislaman, keilmuan keislaman, kajian keislaman dalam perspektif rumpun ilmu untuk pendidikan dasar dan menengah. Nah setelah ini bagus mapan gitu ya, ada penjenjangan yang kita dapatkan hasilnya begitu, tentu ada evaluasi gitu ya. Maka kita akan masuk kepada pembidangan ilmu. Jadi bidang ilmu yang itu kemudian kita ajarkan di strata 1 di jenjang pendidikan tinggi. Ketika ada sekitar 29.324 data yang terakhir dari Direktorat PD Pontren ya, jumlah pesantren se-Indonesia ya. Maka 90% ya, kira-kira tentu ya, kisaran 88-90% adalah pesantren-pesantren yang memiliki dua fungsi sekaligus. Satu adalah pesantren sebagai satuan pendidikan, di mana di situ ada madrasah-madrasah diniyah yang muadalah begitu ya. Lalu yang kedua pesantren sebagai penyelenggara pendidikan yang membawahi satuan pendidikan yang ada dari jenjang dasar sampai menengah sampai dengan pendidikan tinggi. Bireng sebagai salah satu contohnya begitu ya. Dari mulai dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Sehingga perlu ada perapihan ya, sekaligus redefining dan reformulasi tadi. Bagaimana bidang ilmu ini betul-betul merupakan kelanjutan ya dari rumpun ilmu yang sudah disampaikan di dasar menengah tadi itu, sehingga tidak magel lah kira-kira begitu. Tidak tanggung. Ketika pesantren-pesantren yang kita semua ada di sana, kalau kata lebih satuan-satuan pendidikan di mana kita ada di sana, lalu kemudian kita tadi mencoba mengaktualisasikan gagasan-gagasan Mbah Hasyim tadi itu melalui tadi di rumpun ilmu dan di bidang ilmu kita lakukan, maka jenjang berikutnya adalah pada ranah spesialisasi, di mana itu tentu ada di strata 2 dan strata 3. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, kita tidak begitu khawatir dengan kaderisasi, dengan keberhasilan lembaga-lembaga pendidikan begitu ya, untuk kemudian mampu menghasilkan generasi penerus begitu ya, yang di dalam adabul alim wal muta'alim begitu ya, itu luar biasa Mbah Hasyim memberikan warning kepada kita tadi itu gitu ya. Para pendidiknya itu juga diatur gitu ya, diberi wejangan ya, termasuk juga para cari pengetahuannya, para santrinya itu juga diberi wejangan yang begitu komprehensif. Saya kira itu salah satu yang kita dari rumpun ilmu, bidang ilmu dan spesialisasi ilmu tadi itu. Yang kedua, saya biasa lakukan di dalam kajian akademik itu apa yang saya sebut dengan ITA, I, T dan A, biar mudah diingat gitu ya. I-nya itu institusionalisasi, pelembagaan. T-nya itu pembiasaannya, lalu A-nya agensi. Kita tidak mungkin bisa melakukan aktualisasi pemikirannya Mbah Hasyim gitu ya, kalau hanya sekedar baca lalu paham, berhenti di situ, tidak mungkin kita bisa melakukan. Maka perlu ada pelembagaan, perlu ada institusionalisasi tadi itu. Siapa yang harus melakukan? Ya menurut saya ya kita semua sebagai santri-santri Tebireng gitu ya. Di mana kita semua telah berkiprah di masyarakat ya, dengan berbagai macam diaspora ya, dengan berbagai macam diversifikasi peran yang kita mainkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita harus melakukan pelembagaan tadi itu ya. Lalu yang kedua setelah ada pelembagaan harus ada tindakan kedua ya di pentradisian pengetahuan. Jadi bagaimana tradisi keilmuan katakanlah begitu ya, di satuan-satuan pendidikan ini betul-betul bisa kita kembangkan. Nah setelah ada pentradisian, lalu tentu ada aktor yang melakukan. Aktornya siapa? Ya kita ini begitu ya. Saya mohon maaf bertanya tolong dijawab dengan jujur ya. Mas-mas yang hadir di sebelah kiri saya ini,
itu ada yang usianya masih 17. Pasti tidak ada kan gitu kan. Kalau ibu-ibu jelas Pak, di sini itu ibu-ibu seksi. Sakit kurang sidik. Lita, jelang 50 tahun ini ya, gitu kan. Bahkan ada yang sudah lolita, lolos 50 tahun kan gitu kan. Jadi tentu ya, ketika masing-masing kita ini ya dihadapkan pada tantangan yang tadi Al-Mukarram Dewa Pres menyampaikan kepada kita begitu ya. Dulu Mbah Hasim pernah mengingatkan kepada kita tentang faham yang sedemikian banyak yang masuk ya. Lalu kemudian ada sikap tawasud begitu ya. Saya kira agensi ya, kita sebagai agen ya, agen perubahan ya, agen di tengah-tengah masyarakat harus mengubah strategi. Yang umur 50 tahun sekarang ini kan generasi surat Pak. Ketika dulu fall in love ya, ketika cinta ya, ketika jadi santri lalu seneng sama santri putri kan generasi-generasi surat kan gitu ya. Sementara generasi anak-anak kita itu generasi media sosial kan gitu kan. Sehingga tentu kita harus merubah cara ya, harus merubah strategi ya. Sebagai agen tadi itu ya, agen perubahan harus mengubah cara bagaimana kita bisa menyentuh dan bisa menjadi rujukan bagi anak-anak kita sekarang ini yang mereka serba insan. Lalu oleh karena itu menurut saya ketika presidium tadi dikukuhkan begitu ya, ini PR juga begitu bagi kita sekali, presidium dikukuhkan lalu ada beberapa lembaga-lembaga kajian, menurut saya sindikasi menjadi sangat penting. Monggo Prof Mas Kudi, saya 1 menit lagi selesai. Enggak. Sindikasi harus kita lakukan dengan apa ya, perubahan-perubahan strategi dan mekanisme tadi itu. Sebagai agen perubahan bagaimana kita mampu melakukan aktualisasi pemikiran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tadi. Saya kira itu Mas Rezeki sebagai pengantar pemantik diskusi lah. Karena saya sebagai yang paling junior di antara dua ini nggak enak kalau terlalu lama. Ini kan junior, saya yang junior. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.